atau ada yang nyebutnya dengan outsourcing, kemudian yang pegawai dan ada pegawai tetap. Itu sudah saya jelaskan tadi. Kemudian untuk yang bukan pegawai ini kalau mau dirinci ya, meskipun tidak hanya ini ya, artinya yang nomor 1 sampai 12 ini adalah acuannya saja, tetapi tidak apa nyebutnya ya, tidak terbatas kalau bahasa hukum begitu. Tidak terbatas hanya pada eee nama-nama atau profesi-profesi yang tercantum di sini gitu. Jadi jangan sampai, "Oh Pak saya profesinya ini, YouTuber," misalkan, di YouTuber nggak ada di sini kan gitu. Berarti saya nggak kena dong Pak pajaknya, nggak begitu ya. Jadi ini adalah clue atau petunjuk saja, tapi tidak terbatas hanya nama-nama yang tercantum di sini. Contoh ya, misalkan di sini ada tenaga ahli maaf ini yang nomor 1 nih ya, tenaga ahli, tenaga ahli pekerjaan bebas. Ini juga sudah sering saya utarakan ya di pertemuan-pertemuan kita yang lalu, seperti pengacara, kemudian akuntan, arsitek, dokter, notaris, ya konsultan apapun ya, kemudian penilai aktuaris, termasuk profesi apapun, ya profesi apapun yang memang dia masuk dalam kategori tenaga ahli, dan bersifat bebas ya. Nah, disebutnya dengan pekerjaan bebas. Ini yang pernah kita bahas ya, apa itu pekerjaan bebas waktu itu. Nah, kemudian juga para artis gitu. Yang nomor 2 ini kan entertainers ya, pemain musik, MC, kemudian penyanyi, pelawak, bintang film, sinetron, iklan, apapun. Nah, itu juga kita anggap sebagai bukan pegawai. Nah, kemudian juga yang ketiga ini atlet, ya olahragawan dan atlet-atlet yang terkait ya. Kemudian Anda bisa lihat di nomor 4 nih, penasehat ya. Jadi misalkan Anda punya perusahaan, kemudian Anda menentukan ada penasehat. Jadi tadi kan ada dewan komisaris, ada dewan pengawas. Kemudian Anda mau bikin juga, Pak saya mau bikin dewan penasehat misalkan. Nah kalau mereka dibayarkan, ya maka dia masuk dalam kategori bukan pegawai. Nah biasanya dewan penasehatnya adanya di lembaga-lembaga khusus ya, seperti ormas itu, organisasi kemasyarakatan, kemudian yayasan, itu juga biasanya punya penasehat. Nah termasuk kayak saya nih, pengajar gitu, saya ngajar Anda, Unpad membayar honor ke saya, itu dipotong pajaknya. Saya memberikan pelatihan di sebuah lembaga tertentu, itu juga saya harus dipotong pajaknya. Saya biasanya ngomong, "Tolong apa namanya, penghasilan saya dipotong pajaknya ya," gitu. Jadi jangan sampai enggak, karena kalau enggak nanti ya saya kena, si pemberi honor juga kena juga gitu. Kemudian pelatih, penceramah, nah ini penceramah ini biasanya menarik begini, ini out of topic ya, penceramah ini apa nih Pak? Ya penceramah ini apapun forumnya, bahkan termasuk penceramah agama gitu. Jadi contoh maaf, ini hari Jumat ya, jadi misalkan ada penceramah agama gitu, yang diminta untuk memberikan khotbah Jumat. Dan ternyata maaf ya honornya besar gitu. Kalau honornya kecil, ini relatif memang ya, misalkan cuma 100.000-200.000 yang katakanlah, apa ya, sekedar untuk ganti bensin mungkin nggak kena ya, karena kan kalau kita ngacu ke honor harian itu kan per 450.000. Tapi ada penceramah, ini contoh aja ya, khotbah Jumat dibayar 10 juta misalkan. Ya maka itu harus dipotong pajak. Jadi pengurus masjid harus berani gitu ya memotong pajak, menyampaikan kepada si penceramah tadi. Nah kecuali kalau, pengurus masjid ini selama ini maaf ya karena ketidaktahuannya mereka juga tidak pernah menginformasikan kepada KPP bahwa mereka adalah, sebuah yayasan. Misalkan ini cuma, apa ya, bikin masjid kemudian pengurusnya ya pengurus agama lah, nggak perlu pakai yayasan-yayasan. Nah, ya maka memang mereka tidak berhak untuk memotong ya, tetapi diingatkan ke penceramahnya, bahwa, "Pak, sebenarnya ini ada pajak yang dipungut, tapi karena kami bukan pemungut pajak, maka Bapak nanti harus lapor perpajakannya." Kira-kira begitu ya. Ini bagian dari edukasi kita kepada si Pak penceramah atau Ibu penceramah, dan ini juga edukasi saya kepada Anda. Demikian pula kalau ada penyuluh-penyuluh ataupun tadi saya sudah sebut moderator. Nah, juga termasuk para pengarang, peneliti, penerjemah, dan apapun profesi yang terkait. Kemudian yang keenam, pemberi jasa di dalam segala bidang ya, apakah jasa teknik, komputer, dan sebagainya itu.
Nah, ini termasuk ini fotografi ini kan sedang in juga ya, banyak fotografer yang profesional. Ketika mereka kita undang untuk membuat gambar produk misalkan dan kita bayar, ya itu harus dipotong pajaknya. Kemudian agen iklan 7 ya, kemudian pengawas dan pengelola proyek. Ini biasanya terkait dengan pembangunan sebuah proyek ya, apakah proyek pembangunan gedung, proyek pembangunan jembatan, proyek pembangunan jalan. Nah, itu pengawas-pengawasnya apabila ada, itu juga harus dipotong pajaknya. Ini untuk nomor 8 ini biasanya saya ingatkan kalau saya pas ke desa ya, karena di desa itu kan sudah ada dana desa. Nah, kemudian mereka bisa menggunakan skema swakelola namanya. Nah, tetapi begitu ada pengawas yang dibayar, maka saya ingatkan ke mereka bahwa itu harus dipotong pajak PPh pasal 21-nya. Kemudian yang ke-8 nih, pembawa pesanan dan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara. Nah, ini ya, ini sebenarnya yang juga sedang tren dibahas, yaitu apa nyebutnya, platform ya. Platform belanja online. Nah, platform belanja online kan selama ini dibiarkan ya, tanda kutip ya, dibiarkan, sekarang sudah mulai diproses. Jadi para pengelola platform itu selain mereka harus memotong pajak penghasilan, juga harus memotong PPN-nya sekarang ini. Hanya Pak, kalau 21-nya gimana? Ya 21 ini agak sulit ya, karena kan kita nggak tahu proses yang terjadi di sana. Yang paling mudah ya PPN ya, pajak pertambahan nilai, dan PPh yang bukan PPh pasal 21 ya, jadi PPh umum disebutnya. Kemudian petugas penjajah barang dagangan. Nah, ini kalau misalkan saya punya toko, tapi saya perusahaan, saya punya outlet lah, jangan toko ya. Saya punya outlet, kemudian saya mengikuti sebuah eksebisi atau ya semacamnya ya. Kemudian di sana saya mencari orang untuk membantu menjajakan barang dagangan saya dan saya berikan honornya. Nah, kan dia bukan pegawai ya, karena lepas, itu juga honornya harus dipotong pajak apabila memang sudah memenuhi PTKP. Termasuk di sini ada petugas dinas asuransi, biasanya disebut dengan dinas asuransi luar, ini orang-orang yang sifatnya outsourcing biasanya. Kemudian distributor multi level marketing. Nah, ini juga ya bagi Anda yang kenal tentang multi level marketing atau MLM atau biasa disebut dengan direct selling atau penjualan langsung pun mereka kena PPh pasal 21. Nah, ini biasanya yang suka diabaikan oleh para perusahaan yang menggunakan skema MLM ya, karena sekarang kan berjenjang ya. Ada upline, ada downline bagi Anda yang kenal MLM. Nah, itu seharusnya juga dikenakan PPh pasal 21. Nah, ini memang tidak banyak orang yang mengetahui hal ini, memahami hal ini karena memang agak rumit ya. Orang kadang nggak tahu ini kena PPh atau enggak, ya sudahlah biarin aja deh gitu ya. Tetapi secara aturan harusnya saya menyampaikan yang seharusnya ya. Jadi seharusnya ini dikenakan PPh pasal 21. Seperti apa caranya nanti kita akan bahas. Nah, termasuk juga ini yang sudah saya sampaikan, yaitu peserta kegiatan. Ya, asumsilah ya Anda di kampus membuat ini, misalkan membuat perlombaan. Ya, apakah perlombaan olahraga, perlombaan seni, ketangkasan, iptek ya dan sebagainya tuh yang mengundang partisipan dari berbagai universitas. Ya, ini kan sering ya ada lomba-lomba seperti itu. Nah, kalau ada itu dia dikenakan PPh yang lain. Nah, kalau seandainya dia tidak dalam bentuk hadiah misalkan, karena ini memang agak beda tipis nih. Oh, ini Pak bukan ini karena gini, hadiah itu bisa kena PPh pasal 4 ayat 2. Nah, jadi kalau ini bentuknya hadiah ya kenakan saja PPh pasal 4 ayat 2, maka tidak dikenakan PPh pasal 21. Tapi Anda nyebutnya tidak hadiah misalkan ya. Tapi selama ini sih kalau lomba bentuknya hadiah. Nah, maka kalau bentuknya bukan hadiah bisa dikenakan PPh pasal 21. Jadi salah satu ya, apakah dikenakan PPh atas hadiah atau menggunakan PPh pasal 21. Jadi aturan perpajakan juga nggak akan double ya, jangan khawatir. Jadi sudah dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 tentang hadiah, dikenakan lagi PPh pasal 21 enggak ya. Jadi nggak akan double taxes. Kemudian peserta rapat. Nah, bayangkan tuh, kalau Anda ikut rapat dibayar honor rapat, ya maka
maka dia kena PPN ya. Anda ngikuti konferensi, Anda ikut sidang, pertemuan, dan kunjungan kerja yang ada honornya ya. Kemudian anggota suatu kepanitiaan yang tadi saya bilang, ternyata panitia lomba tadi juga dibayarkan honornya, maka itu kena PPh pasal 21. Kemudian Anda ikut pelatihan, kemudian ternyata selama ikut pelatihan dibayar juga, biasanya disebutnya uang lelah ya, uang lelah mengikuti, uang lelah peserta pelatihan, sebutannya seperti itu. Itu juga harusnya dipotong PPh pasal 21 dan peserta kegiatan lainnya. Jadi banyak ya, banyak sekali memang terkait dengan PPh pasal 21 yang bukan karyawan. Nah, secara umum ini juga masih mereview ya, secara umum PPh pasal setiap pajak itu selalu ada subjek dan maaf, selalu ada subjek dan ada objek. Harus ada dua-duanya gitu ya. Ada subjek, tidak ada objek, ya tidak bisa dikenakan pajak. Ada objek, tidak ada subjek, yaitu siapa yang mau dipungut kan gitu. Nah, sehingga subjek dan objek ini menjadi dua hal yang harus terpenuhi di dalam memungut pajak, termasuk memungut PPh pasal 21 ini. Nah, untuk PPh pasal 21 siapa subjeknya? Ya, subjeknya adalah orang yang menerima penghasilan, siapapun dia. Nah, baik di dalam negeri maupun orang pribadi yang berstatus luar negeri. Atau kita sebut dengan WNA ya, warga negara asing. Hanya untuk WNA nanti PPh-nya ikut ke PPh pasal 26 ya, jadi tidak di 21. Nah, kemudian untuk objeknya apa? Objeknya adalah apapun nama ya. Jadi Anda menggunakan nama apapun lah, mau pakai nama honor, nama upah, nama uang lelah, apapun namanya, sepanjang dia merupakan penghasilan yang diterima terkait dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh si subjek pajak tadi, maka penghasilan ini merupakan objek PPh pasal 21. Dan PPh pasal 21 ini cenderung mengarah kepada active income. Active income itu adalah penghasilan karena Anda melakukan sesuatu. Jadi Anda aktif gitu ya. Nah, beda dengan passive income. Kalau passive income itu Anda nggak ngapa-ngapain terus Anda tiba-tiba dapat penghasilan. Apa tuh contohnya? Misalkan Anda dapat bunga, ya kemudian Anda dapat tantiem, Anda dapat bonus gitu ya. Termasuk hadiah tuh. Hadiah yang nggak ngapa-ngapain tuh. Jadi misalkan Anda cuma ngisi sesuatu gitu ya, kan suka ada undian-undian berhadiah ya. Anda ngisi sesuatu atau ngirim voucher, kemudian Anda dapat hadiah, itu passive income. Tapi kalau hadiah yang tadi, lomba tadi, itu disebut active income. Kenapa? Karena mereka ikut aktif di dalam perlombaan dan kemudian diberikan hadiah. Itu beda ya. Jadi sampai segitunya tuh perpajakan membedakan konsep penghasilan. Ini juga sudah saya sampaikan di minggu yang lalu, jadi kita akan lihat yang PPh pasal 21 saja ya. Yang 21 ini untuk yang dalam negeri, WNI, ya warga negara Indonesia, sedangkan PPh pasal 26 ini nanti kita akan bahas, karena saya juga sudah siapkan slide-nya untuk PPh pasal 26, yaitu khusus untuk objek pajak luar negeri nih kalau yang 26. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi untuk mengidentifikasi apakah ada PPh pasal 21 yang terutang atau tidak, yang pertama pertanyaannya kira-kira begitu ya. Apakah ada penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi ya, bukan oleh perusahaan. Nah, jadi Pak bagaimana kalau saya diundang untuk memberikan ceramah, tapi atas nama perusahaan. Honornya diterima oleh perusahaan. Nah, maka dia bukan objek pajak PPh pasal 21 karena uangnya masuk ke perusahaan. Itu nanti beda lagi tuh cara menentukan pajaknya. Nah, kan ada juga soalnya yang seperti itu ya. Jadi seorang profesional diundang untuk menjadi pembicara atau memberikan jasa lainnya tapi atas nama perusahaan, maka dia bukan PPh pasal 21. Nah, kalau misalkan saya datang atas nama pribadi dan saya menerima penghasilan, maka berarti ada objek pajaknya. Nah, ini tadi ya. Jadi kalau penghasilan diterima oleh badan, dia bukan objek pajak PPh pasal 21. Nah, kemudian apakah penghasilan tadi diterima oleh WP dalam negeri atau bukan? Kalau dia diterima oleh WP luar negeri, nanti menjadi objek pajak pasal 26.
Nah, kalau yang menerima adalah orang pribadi, wajib pajak dalam negeri atau kita sebut dengan WNA, WNI, warga negara Indonesia, maka itulah yang merupakan objek dari pajak PPh pasal 21. Itu cara memfilter ya, membagi ini kemana ya pajak ini, apakah ke PP pasal 21, apakah ke 26 atau ke pajak yang lainnya. Nah, ini untuk PP pasal 21 ini juga sudah disinggung ya. Jadi ada yang pegawai tetap yang menerima penghasilan teratur, ada pegawai tetap yang menerima penghasilan tidak teratur dan seterusnya. Ini juga kita sudah singgung tentang pesangon, ya, kemudian tunjangan hari tua, jaminan hari tua, kemudian jaminan keselamatan kerja dan sebagainya. Nah, kalau untuk bukan pegawai, biasanya bentuknya ini, nama-nama yang biasa dipakai. Tetapi sekali lagi, tidak terbatas pada nama-nama ini. Sepanjang bentuknya penghasilan, apapun nama yang mau Anda pakai, maka dia masuk ke dalam kategori penghasilan. Ya. Hanya saja memang selama ini nyebutnya honor, komisi, fee, imbalan, upah, uang lelah, gitu ya. Nama-nama itu biasanya dipakainya. Nah, kalau peserta kegiatan, biasanya nama-nama yang dipakai ini, ada uang saku, ada uang kehadiran, ya, representasi itu kehadiran, kemudian ada uang rapat, ya, kemudian ada honor, ada hadiah, penghargaan, atau nama-nama lain yang digunakan dalam proses penyelenggaraan kegiatan tadi. Nah, kemudian juga ada natura. Apa itu natura? Natura itu adalah kenikmatan, ya. Jadi natura itu suatu penghasilan yang diterima oleh seseorang tidak dalam bentuk uang. Gampangnya itu fasilitas ya. Anda dapat fasilitas mobil dinas, Anda dapat fasilitas rumah dinas, Anda dapat fasilitas lainnya lah, misalkan liburan dan sebagainya, termasuk fasilitas makan dan minum. Tetapi memang untuk natura di undang-undang yang terbaru itu sudah mulai dibedakan ya. Ada beberapa natura yang sudah tidak lagi dianggap sebagai objek PPh pasal 21. Nah, ini dia ya untuk yang natura nih, ya natura atau fasilitas ya, atau kenikmatan biasa disebut seperti itu. Nah, pemberian natura kepada pegawai itu pada hakikatnya dapat dibiayakan oleh perusahaan atau pemberi kerja. Jadi kalau saya pemilik perusahaan, saya memberikan natura kepada karyawan saya dalam bentuk uang makan minum misalkan, nggak boleh uang ya. Tapi kalau ngasih uang makan itu lain lagi ya. Tapi kalau ngasihnya makanan, saya kasih Anda setiap menjelang siang tuh saya kasih snack gitu, menjelang siang ya, bukan pas siang. Seperti sekarang nih jam-jam 10 gitu ya, itu dikasih snack. Kemudian nanti setelah jam makan siang, jam 12, jam 1, saya kasih makan siang. Jadi bentuknya makanan, minuman. Nah, itu disebut dengan natura. Nah, bagi pemberi kerja itu bisa dijadikan expense kalau bahasa akuntansinya. Jadi bisa dijadikan biaya dan itu akan mengurangi penghasilan dari perusahaan tadi. Nah, kalau dia di-expand, ini konsep berpikir di dalam pajak. Kalau biaya tadi, pemberian natura tadi itu dianggap sebagai biaya oleh perusahaan, maka konsekuensinya biaya tadi, pengeluaran tadi harus dianggap sebagai penghasilan oleh pegawai. Contohnya, kita keluar dari makanan ya. Jadi misalkan saya diberikan fasilitas rumah dinas oleh perusahaan. Perusahaan menganggap pemberian fasilitas rumah dinas itu adalah biaya. Nah, maka oleh saya sebagai karyawan yang menerima fasilitas rumah dinas atau kendaraan dinas atau fasilitas lainnya itu harus dianggap sebagai penghasilan. Jadi tidak dikenakan pajak di perusahaan, ya dikenakan pajak di pegawai. Demikian pula sebaliknya. Kalau oleh pegawai tidak dianggap penghasilan, maka oleh pemberi kerja tidak boleh dianggap sebagai biaya. Nah, itu dua sisi ya, yang salah satu lah kira-kira siapa yang harus menanggung pajaknya. Jadi ini sebenarnya konsep penanggung pajak, kira-kira seperti itu. Natura tertentu bukan merupakan penghasilan. Nah, ini yang ditetapkan biasanya oleh Menteri Keuangan. Jadi Menteri Keuangan boleh menetapkan beberapa fasilitas dalam bentuk natura yang ditetapkan bukan merupakan penghasilan bagi penerima. Nah, diantaranya ini yang terbaru nih ya, yang terbaru itu yang ini nomor yang A ini. Sebelumnya penyediaan makan minum itu adalah natura yang dapat dibiayakan oleh perusahaan, tetapi
harus dianggap penghasilan oleh karyawan. Sekarang sudah tidak ya, jadi dikecualikan. Peraturan yang sekarang, tapi bisa saja nanti peraturannya berubah kan kita tidak tahu ya. Jadi kita ikuti aturan-aturan sesuai dengan peraturan yang baru. Nah kemudian Menteri Keuangan juga biasanya menetapkan natura pemberian fasilitas pada daerah-daerah tertentu. Seperti apa nih daerah tertentu? Yaitu daerah yang memang terpencil ya, biasanya disebut dengan remote ya. Jadi daerah yang cukup jauh dari hiruk pikuk gitu. Contoh misalkan maaf ya, Anda punya perusahaan, Anda bekerja di sebuah perusahaan dan perusahaan Anda ternyata perusahaan minyak gitu di sebuah pulau terpencil gitu. Yang Anda kalau mau beli makan nggak ada yang jualan di sana gitu misalkan ya. Sehingga Anda di sana dikasih fasilitas, dikasih mobil dinas, rumah dinas, fasilitas kesehatan, makanan, ya karena memang nggak mungkin Anda lakukan sendiri. Maka yang seperti ini bisa dikecualikan, ya, tapi di daerah-daerah khusus ya. Ini juga ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Kemudian natura yang C, karena keharusan pekerjaan. Jadi Anda untuk bekerja harus menggunakan fasilitas-fasilitas tertentu. Seperti yang kemarin ada COVID itu ya, rumah sakit menyediakan sarana nyebutnya apa seragam HAM, jadi lupa saya ya, nyebutnya apa tuh, baju yang kayak astronot itu ya. Jadi baju yang dipakai para petugas medis ya pada saat melayani pasien-pasien itu. Nah itu kan nggak mungkin ya diminta kepada para petugas medis, tolong ya Anda beli sendiri bajunya ya, seragamnya, termasuk masker dan sebagainya. Wah kalau harus beli sendiri, nggak ada orang mau kerja nanti di rumah sakit itu gitu. Nah jadi yang sifatnya menjadi keharusan seperti ini tadi alat keselamatan kerja, kemudian termasuk seragam yang tadi kesehatan dan sebagainya, termasuk seragam-seragam nih seperti Pak Satpam ya biasa dikasih seragam. Kemudian Anda sebagai karyawan juga umumnya punya seragam-seragam. Nah, maka yang seperti ini boleh dikecualikan, ya, tidak dianggap sebagai penghasilan. Kemudian natura yang berasal dari APBN, APBD. Nah, ini maaf ya, ini memang fasilitas ya bagi pegawai pemerintah. Jadi kalau misalkan saya dapat uang makan, bukan uang makan, fasilitas makan. Karena kalau uang kena PPh. Ya, saya dapat fasilitas makan misalkan di kantor, tapi nggak dapat ya. Ini contoh saja. Nah, maka fasilitas-fasilitas natura seperti itu tidak dikenakan PPh. Kemudian natura dengan jenis dan batasan tertentu, nah ini biasanya sifatnya khusus ya untuk hal-hal tertentu. Nah contoh natura kenikmatan ini ya, jadi ada pengobatan, fasilitas rumah, apartemen, kendaraan, transportasi, sembako, pulsa, dan sebagainya. Nah contohnya apa nih? Contoh misalkan gini, karena Anda bekerjanya memang di bidang IT, perusahaan harus menyediakan laptop gitu. Dan juga menyediakan ponsel karena Anda harus bisa dihubungi kapanpun. Nah, maka yang seperti ini itu boleh dikurangkan dari penghasilan dikurangkan atau dijadikan biaya bagi perusahaan. Dan kemudian laptop dan ponsel ini tidak menjadi, ini ada kata-kata tidak ya, menjadi objek penghasilan. Jadi perusahaan menganggapnya sebagai biaya dan karyawan pun tidak menganggapnya sebagai penghasilan. Kenapa? Karena yang C ini, karena keharusan terkait dengan pekerjaannya. Nah ini menjadi, ya jujur saja ya, ini menjadi gray area sebenarnya, yang menjadi area abu-abu itu. Ya tinggal pandai-pandainya perusahaan mengemas penggunaan natura tadi supaya tidak kena pajak gitu. Tapi ini juga kalau kami ya di Kementerian Keuangan menganggapnya sebagai fasilitas ya. Ini adalah fasilitas yang diberikan oleh negara kepada perusahaan atau kita sebut dengan pemberi kerja dan juga kepada karyawan ya supaya tidak terbebani dengan pajak ya. Jadi bagi kami ya sekali lagi kami nyebutnya itu adalah fasilitas. Nah, kemudian siapa pemotong PPh? Saya kira sudah jelas ya, yang memotong adalah siapapun yang membayar. Nah, di dalam undang-undang disebutnya pemberi kerja. Siapa pemberi kerja? Bisa saja orang pribadi, ya, jadi dia memiliki usaha tetapi tidak berbadan hukum usaha ya.
Contohnya ya kalau misalkan Anda UMKM itu kan banyak yang tidak berbadan hukum ya, tapi Anda mempekerjakan seseorang atau lebih dari satu orang. Nah, maka Anda adalah pemberi kerja berstatus orang pribadi. Nah, yang paling lazim adalah pemberi kerja yang berstatus badan hukum. Ya, perusahaan, yayasan, ormas, koperasi dan sebagainya termasuk BUT. BUT itu Badan Usaha Tetap, yaitu perwakilan perusahaan asing yang ada di Indonesia. Kemudian siapa lagi yang memotong? Adalah bendahara pemerintah ya. Jadi kenapa kok ada bendahara pemerintah? Karena terkait dengan APBN dan APBD. Termasuk diantaranya di sini sebutnya pemegang kas pemerintah, termasuk pemegang kas pemerintah atau bendahara yang ada di kedutaan besar RI yang ada di luar negeri. Kenapa? Ya karena kan dubes-dubes itu, kemudian pegawai-pegawai di kedutaan besar ya, ada konsulat jenderal, konsulat keamanan dan sebagainya itu kan dibayar dari APBN, maka ada pajak yang harus dipotong. Kemudian penyelenggara dana pensiun, ya penyelenggara jam sostek dan badan lainnya yang memang membayarkan pensiun, kemudian tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. Kemudian juga orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas, serta badan yang membayar honor kepada orang pribadi. Contohnya tadi ya, bikin seminar, bikin kegiatan apapun. Nah, termasuk ini yang sudah saya ulas berkali-kali, penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi nasional, internasional, perkumpulan, atau bahkan orang pribadi. Nah, perkumpulan ini biasanya kan di kampus tuh ya. Anda punya LKAM, punya elemen kampus atau BEM ya, kemudian atau underbow-nya BEM, kemudian Anda bikin acara, maka Anda adalah pemotong dari PPh pasal 21. Tarifnya mengikuti tarif yang ada di PPh pasal 17 ya. Ini PPh pasal 17 dan ini sudah kita bahas berkali-kali. Ya mudah-mudahan masih ingat ya. Ini maaf nih saya buat dua tabel dua yang berbeda. Yang sebelah kiri ini PPh yang lama biar Anda tahu ya bahwa negara juga memberikan fasilitas ya berupa kenaikan batasan pengenaan pajak penghasilan. Nah, di undang-undang yang terbaru, Undang-Undang HPP atau Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Anda bisa lihat kalau dulu ya sebelum tahun 2002, jadi sebelum tahun pajak 2021 disebutnya ya. Sebelum tahun pajak 2021 Anda akan dikenakan tarif 5% sampai dengan apabila penghasilan kena pajak Anda sampai dengan 50 juta. Nah, sekarang sudah naik sampai 60 juta. Jadi kalau Anda dulu punya penghasilan bersih misal per bulan 55 juta dulu kena pajak gitu ya. Nah, yang 5 jutanya ya, jadi 55 dikurangi 50. Kalau sekarang Anda punya penghasilan 55 juta, ya maka Anda tidak akan kena pajak. Kenapa? Karena masih dalam batas 60 juta. Saya ulangi. Tadi saya membayangkan PTKP ya, sorry. Sudah bersih dari PTKP ya, jadi penghasilan bersih kena pajak lah bahasanya. Nah, jadi kalau Anda dulu 55 juta, ya Anda akan kena 5%. Tapi kalau sekarang Anda, kalau Anda 60 juta, sorry ya, saya ulangi ya, supaya tadi saya agak terdistract dengan PTKP. Jadi kalau Anda misalkan punya penghasilan dulu 60 juta, yang 50 juta di sini ya, yang 50 juta dulu kena 5%, yang 10 jutanya kena 15% gitu ya. Tapi kalau sekarang Anda punya penghasilan bersih setelah dikurangi PTKP dan sebagainya sebesar 60 juta, maka Anda hanya kena yang 5%. Jadi tidak kena lapisan yang kedua. Jadi dulu ada 4 lapis ya, lapis 1, lapis 2, lapis 3, lapis 4. Sekarang ada sampai 5 lapis ya, di mana ini batasan lapisannya ini diatur di dalam PPh pasal 17 ya mengenai tarif. Oleh karenanya hati-hati juga tuh ya Bu Menteri sudah mengingatkan juga ya Menteri Keuangan itu kalau ada yang pansos gitu ya, ada yang apa nyebutnya ya pamer lah ya, pansos itu panjat sosial, ini pamer di medsos tentang harta kekayaan dan sebagainya itu Bu Menteri seneng banget gitu ya. Biasanya akun admin akun DJP itu langsung nyolek gitu.
Terakhir itu kalau saya nggak tahu Anda ikut atau tidak ya, kebetulan karena saya mantau lah ya di medsos, di IG, di Twitter ya. Kalau Facebook saya jarang-jarang buka ya. Ada tuh yang apa namanya ya pamer lah ya. Saya nggak tahu apakah dia serius atau bercanda. Ada seorang pria jomblo gitu, dia resah karena dia beberapa kali gagal untuk meminang pujaan hatinya. Ngakunya sih begitu ya. Dan kemudian dia bingungnya begini, saya punya penghasilan segini loh. Ini profil saya. Ya di situ disebutkan ya penghasilannya sekian puluh juta, kalau saya tidak salah 70 sampai sekian sampai 100 juta kata dia penghasilan sebulan. Kok kayak gini saya masih ditolak ya sama cewek-cewek, kata dia begitu. Ya mungkin niatnya sih mau pamer gitu ya, tetapi kemudian dicolek oleh DJP gitu. Kenapa? Karena kalau Anda pamer terlepas itu Anda benar atau tidak, ya otomatis Anda pasti akan dihitung tuh. Bayangkan ya kalau Anda punya penghasilan 1 bulan 70 juta, itu berarti Anda kalau hitung per bulan aja udah 5%, ya. Nah, kemudian kalau misalkan kalikan 12, ya tinggal Anda hitung berapa pajaknya gitu. Jadi ya agak hati-hatilah kalau ingin pamer. Termasuk Anda misalkan pamer ya, punya motor baru, punya mobil baru, punya HP yang mahal ya, baru, rumah baru. Itu biasa artis tuh yang suka pamer rumah baru. Sudah siap-siap oleh orang pajak akan dicek gitu nanti pada saat pelaporan SPT-nya benar apa tidak gitu loh ya. Itu saya kira nah untuk penghitungannya ini sudah pernah kita bahas ya di materi sebelum UTS. Nah khusus untuk ini keterangan di bawah ini mengingatkan saja, kalau misalkan ada orang pribadi yang tidak ber-NPWP gitu ya, maka tarif pajaknya akan dinaikkan 20% lebih tinggi dari tarif normalnya. Jadi tarif normalnya misalkan 5%, ya berarti kalikan 120. Tarif normalnya 15%, kalikan 120%. Begitu seterusnya ya. Itu ketentuan yang sifatnya umum, khusus bagi mereka yang tidak memiliki NPWP. Nah, kemudian ini adalah PTKP ini juga mereview saya kira ya, karena PTKP ini juga pernah kita bahas di sebelum UTS, di mana PTKP saat ini besarannya kalau Anda tidak punya tanggungan sama sekali atau disebut dengan PTKP pribadi itu sebesar 54 juta atau setara dengan 4,5 juta sebulan. Sehingga dari sini sebenarnya bisa disimpulkan kalau Anda bekerja di sebuah perusahaan atau siapapun lah ya, karena saya nggak mau nyebut Anda seolah mendoakan Anda gajinya segitu, janganlah ya. Kalau bisa doa saya ke Anda nanti kalau Anda sudah bekerja gajinya puluhan juta gitu. Nah jadi amin ya. Jadi misalkan siapapun lah ya yang bekerja take home pay-nya tanda kutip ya plus minus atau kurang dari 4,5 juta sebulan maka dia tidak kena pajak ya karena masih dalam batasan penghasilan tidak kena pajak. Tapi kalau Anda sudah memiliki penghasilan di atas 4,5 ya berarti Anda sudah punya kewajiban untuk membayar pajak. Nah, kemudian apabila Anda memiliki tanggungan karena Anda menikah gitu ya, maka Anda akan dapat tambahan fasilitas penghasilan tidak kena pajak sebesar 4.500.000. Kok kecil, Pak? Iya, karena kan maaf ya, di sini asumsinya Anda menikah, kemudian Anda harus menanggung orang lain, tetapi si sang istri asumsi ya tidak bekerja. Saya ambil contohnya di sini, suami adalah kepala keluarga yang bekerja, istri yang tidak bekerja, kira-kira begitu ya. Karena ada juga banyak kasus gini, "Pak, bagaimana Pak, saya, pria menikah, tapi saya nggak kerja Pak. Nah, terus dari mana menghidupi keluarga Anda? Yang bekerja adalah istri saya Pak." Maaf nih, ini ada kasus seperti ini dan ini nyata gitu ya. Itu kayak gimana Pak, kewajiban perpajakan saya? Nah, kewajiban perpajakannya berpindah ke istri gitu. Jadi si suami tidak punya penghasilan, maka istri yang memang sudah punya penghasilan dan penghasilan melebihi PTKP lah yang harus wajib melaporkan perpajakannya. Nah, itu bagaimana kalau istri saya juga bekerja dan punya penghasilan? Nah, maka Anda bisa ikut yang kedua ya. Jadi Anda dapat tambahan lagi tuh 54 juta gitu ya dan seterusnya kalau Anda punya anak atau punya tanggungan lain. Tanggungan lain tapi ada aturannya ya, yaitu anggota keluarga sedarah.
atau ada istilah juga semenda dalam garis keturunan lurus ya. Lurus itu kalau saya misalkan ke atas berarti orang tua saya, bapak ibu saya. Kalau ke bawah berarti anak saya gitu. Ya itu artinya garis keturunan lurus. Tapi maksimum, mohon maaf saat ini pajak hanya bisa menanggung sampai 3 orang saja. Nah, bisa saja ya satu ketika mungkin nanti ya menterinya ganti, kemudian menterinya baik hati, dan ditetapkan bahwa PTKP ini boleh sampai presidennya juga baik hati gitu ya, bisa sampai 10 orang misalkan. Ya, kita tidak tahu gitu ya. Bisa saja itu berubah. Untuk saat ini maksimum hanya 3 orang saja, di mana masing-masing tadi tanggungan itu bisa mendapatkan tambahan PTKP 4,5 juta. Saya tetap meskipun ini sudah kita bahas ya, tetapi saya tetap harus mengulas pelan-pelan, karena ini dasar-dasar perpajakan supaya Anda mengingat apa yang sudah kita bahas di materi-materi yang lalu. Nah, kemudian juga masih terkait dengan PTKP ini sifatnya fiktif. Jadi PTKP ini disebut fiktif tanda kutip, ya karena ini merupakan cerminan dari biaya hidup yang ditanggung oleh Anda. Jadi negara itu memperhatikan itu gitu loh. Kan nggak mungkin ya, misalkan gini ya, Pak saya punya penghasilan 2 juta. Oke, dari 2 juta ini saya kenaikan pajak, kan nggak begitu. Kenapa? Karena waktu Anda ingin mendapatkan penghasilan 2 juta kan Anda pasti ada biaya untuk memperoleh penghasilan tadi. Minimal ya, misalkan Anda bekerja pada satu tempat yang jarak antara rumah dengan kantor tadi cukup jauh kan Anda ke sana nggak mungkin jalan kaki ya, kalau cuma 100 meter mungkin jalan kaki. Tapi kalau misalkan jaraknya 5 kilometer, Pak 5 kilometer saya masih sanggup Pak jalan kaki, ya silakan gitu kalau Anda mau. Jadi Anda jalan kaki 5 kilometer tiap hari pulang pergi 10 kilometer mungkin baru sebulan kerja Anda langsung kena stroke gitu loh ya. Oh Pak kan kalau jalan sehat, iya jalan sehat kalau Anda niatnya untuk jalan kaki berolahraga. Tapi kalau Anda jalan untuk bekerja sampai kantor Anda lelah gitu loh. Kemudian kinerja Anda juga apa ya menurun. Nanti pemilik kerjanya juga atau pemberi kerjanya juga marah-marah gitu loh. Anda datang kipas-kipas dulu karena capek dan sebagainya atau sampai sana karena keringetan ya, ini kan lagi hawanya lagi panas terus Anda numpang mandi, wah nanti marah-marah tuh si pemilik perusahaan ya. Jadi maksud saya seperti itu ya, jadi Anda datang ke kantor itu kan pasti ada biaya ya untuk memperoleh penghasilan di situ. Nah itu yang merupakan bagian dari konsep pemberian penghasilan tidak kena pajak. Ini juga yang ini, kalau melihat keadaan awal tahun pajak ini sudah saya ingatkan ya, jadi melihatnya per tanggal 1 Januari. Jadi contoh misalkan nih hari ini Anda menikah, ya maka nanti di tahun pajak 2023 PTKP-nya masih ikut PTKP yang lama, yaitu sebelum Anda menikah, karena melihatnya dari kondisi per 1 Januari. Anda menikah, kemudian punya anak, anaknya lahir tanggal 2 Januari. Nah, itu belum bisa diklaim PTKP-nya. Ya, jadi ya makanya ada yang mengatakan gini, "Oh, kalau gitu kalau saya nanti punya anak pas di tanggal 1 Januari aja ya, Pak," gitu ya. Supaya bisa diklaim PTKP-nya 4,5 kan lumayan tuh. Ya silakan ya, kan sekarang ada sesar dan sebagainya yang Anda bisa mengatur kapan si bayi ini mau lahir ke dunia, kira-kira seperti itu ya. Itu yang keterangan mengenai melihat keadaan pada awal tahun pajak. Dan seterusnya ya, ini saya skip ya, ini sudah nanti tetap saya tayangkan di slide ini sebagai review, silakan Anda cek kembali materi ini dan materi-materi yang sebelumnya yang terkait dengan PTKP. Nah, mari sekarang kita masuk ke materi inti kita, yaitu terkait dengan penghasilan menghitung PPh pasal 21 atau penghasilan yang diterima oleh pensiunan dan bukan pegawai. Ini peraturannya, rujukannya adalah Undang-Undang PPh, Undang-Undang tentang PPh atau pajak penghasilan, kemudian juga Peraturan Dirjen Pajak Nomor 16 Tahun 2015. Ini nggak perlu Anda hafal ya, karena peraturan ini saat ini masih berlaku, bisa saja satu ketika berubah begitu ya. Ini ketentuannya juga bukan pegawai dalam pengertian PPh pasal 21, ini adalah definisi yang ada di undang-undang, adalah orang pribadi selain ya pegawai tetap dan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas atau biasa disebut dengan outsourcing tadi,
yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari pemotong PPh pasal 21. Ingat ya, tadi siapa pemotong? Pemotong itu salah satunya adalah pemberi kerja. Dan atau PPh pasal 26, 26 ini adalah untuk warga negara asing sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. Nah, ini definisinya juga nggak perlu dihafalkan ya. Saya pun nggak akan nanya ujian definisinya apa, bukan tidak, tapi minimal Anda tahu. Kemudian nilai PPh pasal 21 bukan pegawai adalah sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto. Nah, ini yang spesifik ya. Jadi khusus untuk bukan pegawai itu nanti penghasilan kena pajaknya itu dikalikan dulu dengan 50%. Nah, ini juga fasilitas sebenarnya ya yang diberikan kepada mereka yang bukan pegawai. Jadi kalau pegawai tidak ada pengurangan biaya jabatan, ya iuran-iuran yang dibayarin dan sebagainya. Nah, khusus yang bukan pegawai itu ada fasilitas 50%. Oh, lebih gede dong Pak, bukan pegawai. Ya sudah, kalau gitu saya mau jadi bukan pegawai aja Pak, ya silakan. Tapi ingat, yang bukan pegawai kan penghasilannya tidak rutin gitu ya. Mungkin bulan ini terima penghasilan, bulan depan nganggur ya. Bulan depan lagi dapat 2 bulan nganggur. Apa Anda mau begitu kan? Enggak ya. Harapannya kalau pegawai tetap kan Anda punya penghasilan yang rutin kalau ingin jadi pegawai. Tapi kalau Anda ingin jadi entrepreneur, Anda ingin jadi pemilik perusahaan, pengen punya usaha sendiri, ya Anda jadi pemberi kerja. Ya, jadi Anda tuh yang nanti mungut pajak mereka gitu ya. Jadi setelah dikurangi PTKP. Jadi tetap ya, PTKP-nya tetap diperhitungkan, tetapi karena mereka tidak tetap, ingat ya, penghasilan tetap, maka PTKP-nya nanti dihitung yang per bulan. Hitung aja lah PTKP setahun berapa dibagi 12. Atau Anda bisa gunakan PTKP yang bulanan tadi, yang ini kenapa di sini saya kasih bulanan tadi ya, maaf nih. Ya, nah ini kenapa saya kasih kolom yang sebulan supaya Anda bisa pakai angka yang di tabel paling kanan ini juga silakan. Saya jujur kadang-kadang juga suka lupa ya kalau ditanya PTKP sebulan berapa Pak gitu. Saya harus hitung dulu jujur nggak hafal. Ya, kalau setahun saya mudah, kenapa? Karena biasanya kami menghitungnya yang per tahun. Ya 54 tadi ditambah dengan 4,5 juta per bulan dan seterusnya ya. Itu jadi Anda silakan ya mau pakai tahunan dibagi 12 atau PTKP yang sudah dibagi 12 per bulan tadi itu juga silakan. Nah, bagi penerima penghasilan yang tidak, nah ini dia ya, NPWP sama ya ketentuannya akan dikenakan tarif 20% lebih tinggi bagi yang tidak punya NPWP. Nah, sebenarnya ini adalah tujuan nomor yang ini, yang bawah ini adalah agar mereka yang memang sudah memenuhi kriteria sebagai wajib pajak agar segera mengurus NPWP-nya gitu loh. Kemudian kalau ada yang bertanya, Pak kan sudah ada tahun baru Pak, nanti semua warga negara dianggap memiliki NPWP karena NIK, nomor induk kepegawaian nanti itu kan disamakan dengan NPWP ya. Kalau itu nanti sudah peraturannya belum muncul sampai hari ini, peraturan teknis ya dari Menteri Keuangan. Kalau nanti sudah muncul ya maka yang 20% ini bisa diabaikan. Sampai dengan peraturan teknisnya belum muncul ya sementara ya kalau nggak punya NPWP yang dibuktikan dengan nomor gitu ya, karena NPWP itu ada kartunya ya, ada nomor yang unik gitu, maka ya dianggap Anda belum ber-NPWP. Ini jadi secara umum ini rumusnya ya, jadi mudah ya, Anda tinggal kenakan saja tarif PPh pasal 17 yang tadi itu yang 5%, 15%, 25%, 30 dan 35% tadi itu dikalikan 50% penghasilan bruto. Penghasilan bruto itu adalah penghasilan yang dia terima secara penuh disebutnya begitu. Dan ini tadi sudah ya, ini saya ulang lagi gitu ya, supaya Anda ingat ya, ini loh mereka-mereka yang menerima penghasilan bukan karyawan, sebagai bukan karyawan. Mari kita lihat contoh, ya, ini ada Ayu, seorang pakar kesehatan, memberikan ceramah pada sebuah lokakarya yang diselenggarakan dalam 1 hari oleh sebuah event organizer. Ya, misalkan Anda adalah event organizer-nya, IO-nya. Nah, honorarium ceramah yang diterimanya adalah 20 juta. Wow, gede sekali Pak. Wah, ini kecil ya. Karena beberapa pakar kesehatan yang profesional, yang namanya sudah nasional, itu ratusan juta itu biar Anda tahu ya. Itulah keuntungan mereka yang profesional, yang memang punya nama berskala nasional internasional itu biasanya honornya itu cukup besar, menakjubkan lah.
Contoh misalkan dulu kan terkenal ada pakar motivasi ya, ada Pak Mario Teguh gitu. Itu kabarnya untuk mengundang beliau itu kalau saya tidak salah sekitar 200 juta minimal itu dalam satu sesi seminar. Ini kan sehari nih. Sesi seminar beliau itu paling hanya berapa ya? 2 jam lah maksimal saya kira efektif ya. Bayangkan ya 2 jam dibayar 200 juta ya. Nah, itu kalau sudah jadi pakar ya, maka siap-siaplah Anda ya kalau jadi pakar nanti. Nah, 20 juta. Nah, bagaimana cara ngitungnya? Cara ngitungnya adalah ini ya, jadi 5 oh ya, sebentar ya. Ya. Ini karena kalau Anda tanya, "Pak kok nggak pakai PTKP?" Ya karena ininya temporer, yang kegiatannya sekali 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 gitu loh. Ini kan lokakarya kan nggak mungkin terus-terusan ya, maka kalau Anda lihat di sini tidak mengenakan PTKP-nya. Jadi nggak perlu per tahun menghitung sendiri ya. Kalau ternyata dengan potongan sebesar 500 juta ini ternyata nanti dihitung dengan PTKP dia di akhir tahun memang kurang, ya dia harus bayar lagi tuh, nanti disebutnya kurang bayar. Karena ingat ya, PPh pasal 21 ini bukan PPh final, ya, bukan PPh final. Nah, kalau Anda tanya apa itu PPh final, nanti kita akan bahas di materi yang lain ya, di minggu-minggu berikutnya nanti ada PPh final. Nah, kalau PPh final itu gini, PPh final itu penghasilannya tidak akan dihitung sebagai penghasilan dalam 1 tahun. Ya, contoh misalkan saya menerima sebuah penghasilan X ya, tidak saya sebutkan dulu, yang bersifat final. Maka berapapun penghasilan tadi tidak akan menambah jumlah penghasilan yang nantinya akan dihitung kena pajak atau tidak gitu loh. Nah itu lebih sebenarnya PPh final itu lebih enak gitu loh. Jadi saya nggak perlu ngitung lagi. Tapi kalau kayak honor begini itu tidak PPh final. Jadi saya nanti akan memperhitungkan. Jadi saya sebagai Bu Ayu ya, itu akan memperhitungkan penghasilan saya yang sebesar 20 juta ini di dalam SPT saya. Jadi berapa penghasilan saya setahun termasuk 20 juta ini nanti dikurangi dengan PTKP, kemudian hasilnya adalah penghasilan kena pajak, kemudian dihitung tarifnya PPh pasal 17. Nah, termasuk nanti berapa pajak yang terutang dikurangi dengan 500.000 ini. Jadi 500.000 ini bisa mengurangi jumlah pajak yang terutang. Apabila jumlah pajak terhutangnya masih lebih besar daripada yang 500.000 ini gitu ya, ya maka saya harus bayar pajak lagi, ya disebutnya dengan kurang bayar ya, KB gitu ya, kurang bayar. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah kemudian kita lihat contoh yang lain. Di sini ada Virus ya, seorang konsultan pajak. Pada bulan Januari 2022 menerima fee konsultan sebesar 100 juta dari PT Lota sebagai imbalan atas pemberian jasa yang dilakukan oleh si konsultan ini. Pada bulan Maret 2022, maaf ya, jadi bulan berikutnya ia menerima pelunasan sisa fee sebesar 40 juta. Berarti di sini kan total fee-nya 140 ya. Yang 100 dibayarkan di Januari, yang 40 dibayarkan bulan Maret. Nah, kalau seperti ini gimana perpajakannya? Ya dihitungnya masing-masing ya. Jadi dihitungnya per penerimaan jasa atau fee tadi. Anda bisa lihat di sini untuk bulan Januari si konsultan itu menerima 100 juta ini ya. Kemudian Anda kalikan 50%, berarti penghasilan kena pajaknya atau biasa disebut dengan ini, dasar pemotongan pajak ya. Atau nanti ada dasar pemungutan pajak, tapi bahasa yang paling lazim ini biasanya namanya dasar perhitungan pajak, DPP. Ya maaf kalau tulisannya nggak jelas ya karena ini pakai pen. Jadi dasar penghitungan pajak atau biasa disebut dengan DPP. Ada yang nyebutnya dengan dasar pengenaan pajak atau DPP juga ya. Karena kita sedang bicara pemotongan ya disebut dengan dasar pemotongan. Nah, dia 50% sehingga kumulatifnya dia 50 ya, kumulatifnya 50 dikalikan 5% karena 50 juta itu kan tadi ya, tarif PPh pasal 17 itu kan 0 sampai 60 juta 5%, kalikan 5%, maka hasilnya adalah 2,5 juta. Inilah pajak yang harus dipotong oleh si pemberi kerja tadi. Kemudian di bulan Maret,
Ini kan perusahaannya sama nih, konsultannya sama ya. Nah, di bulan Maret dihitung, oh ya dia terima 40 juta. Nah, karena 40 ini sebenarnya kan gini gampangnya nih sebenarnya ya. Anda hitung totalnya nih ya 140 ya. 140 ini kan kalau dibagi 2 atau dikali 50% itu kan 70 juta ya. Ini dia ya, 70 juta. Ya, maaf, dikali 50%, itu kan 70 juta. Nah, 70 juta itu kan lapisannya sudah lapisan yang kedua gitu ya. Itu gampang ingatnya. Lapisan kedua itu maksud saya ingat, tadi 0 sampai 60 juta itu 5%, 60 juta sampai 250 juta itu 15%. Itu masuk lapisan kedua. Nah, karena lapisan kedua maka yang sisa yang ini 40 kali 50% itu kan 20 juta. Nah, yang 10 itu masuk ke lapisan pertama karena dia di angka 60 juta. Kemudian yang 10 juta berikutnya dia masuk ke lapisan yang kedua gitu. Itu cara menghitungnya ya. Sehingga ini ya, jadi ini 500 ini dari mana? 500 ini 10 juta kali 5%. Yang ini 10 juta kali 15% kali ke sana ya. Jadi yang angka 60 dan 70 ini bukan kali 5% tidak ya, itu hanya untuk menunjukkan bahwa lapisannya sudah pindah ya, sudah masuk ke lapisan kedua. Nah, sehingga pajak yang terhutang totalnya adalah 4,5 juta. Apakah dibayarkannya di bulan Maret? Enggak ya. Jadi si PT Lota ini pada bulan Januari dipotong, ini 2,5 juta dipotong, disetorkan. Kemudian nanti pada bulan Maret motong lagi ini 2 juta ini ya, disetorkan juga gitu. Jadi bukan 4,5 nunggu bulan Maret enggak ya, tapi per pembayaran. Itu contoh yang kedua. Nah, sekarang bagaimana kalau untuk contoh peserta kegiatan? Ini tadi sudah clear ya saya kira, apapun jenis kegiatan yang memberikan honor atau nama lainnya, maka akan dikenakan pajak. Nah, kemudian termasuk ini anggota Dewan Komisaris yang tidak merangkap dan seterusnya ini sudah diulas tadi di depan. Ini saya munculkan lagi supaya Anda semakin jelas begitu. Nah, khusus untuk peserta kegiatan itu rumusnya ini ya, rumus pajaknya. Jadi PPh pasal 21-nya adalah tarif pasal 17 disebutnya yang tadi yang ada 4 lapis tadi. Kemudian 5 lapis kalau sekarang, kemudian dikalikan penghasilan brutonya ya. Ini agak beda ya sama yang tadi tuh. Oh, Pak kok lain? Iya, jadi memang ada ketentuannya memang agak berbeda nih antara ini ya. Jadi pakar-pakar ini ya dengan pelaksana kegiatan sama peserta kegiatan ya. Jadi memang agak berbeda ketentuannya. Nah, jadi seperti yang saya ulangi ya, seperti yang saya sampaikan tadi kalau Anda jadi panitia gitu ya, itu pakai yang ini, pakai yang di bawah. Jadi tarif PPh pasal 17 dikalikan dengan penghasilan brutonya. Contoh, Siswo Sudarmo adalah seorang pemain bulu tangkis profesional yang bertempat tinggal di Indonesia dan juga warga negara Indonesia. Pada bulan Januari 2022 ia menjuarai turnamen Indonesia Open ya atau Indonesia Terbuka dan dapat hadiah 250 di mana hadiah ini tidak menjadi objek PPh pasal 4 ayat 2. Kenapa? Karena hadiah ini adalah active income ya, active income. Nah, untuk active income, maka dia dikenakan PP pasal 21 dengan langsung mengkalikan berapa penghasilan bruto dia dengan tarif PPh pasal 17 ya, yaitu ini ya. Karena 250 ini kan masih lapisan kedua ya. Ingat lapisan kedua itu 60 sampai dengan 250 ya, di mana 5% dikalikan 60, sisanya ya 250 juta dikurangi 60 itu yaitu 190 dikalikan 15%, sehingga si Mas Siswo ini meskipun dia menang ya turnamen 250 juta maka dia harus dipotong hadiah tadi sebesar 31,5 juta. Aduh Pak, gede juga. Iya memang besar ya. Jadi memang tanda kutip ya. Jadi kalau lihat angka ini jadi nggak enak melihatnya ya. Tapi ya inilah ketentuan perpajakan, mau tidak mau ini harus diterapkan. Pak, biasanya ada keterangan dari penyelenggara bahwa pajak atas hadiah ditanggung oleh penyelenggara. Nah, silakan kalau seperti itu ya, boleh saja.
Nah, maka yang 31.500 nanti dibayarkan oleh si penyelenggara dan si mahasiswa nerima bersih 250 juta. Ya itu juga dipersilakan, itu haknya si panitia ya, si atletnya akan seneng tuh gitu loh. Tapi jarang yang begitu ya, biar Anda tahu tuh jarang sekali. Biasanya ya dipotong gitu. Jadi biar Anda tahu tuh atlet-atlet kita itu yang menjuarai turnamen-turnamen, kemudian apapun ya yang ada kejuaraan-kejuaraan seperti ini itu ya mereka dikasih tahu bahwa ini ya pajaknya segini gitu. Ya, kemudian contoh yang lain ada Ernawati bekerja di PT Setia Jaya. Pada tanggal 1 Januari 2022 ia telah berhenti bekerja. Dia karyawan ya, tapi dia kemudian berhenti bekerja. Kenapa? Karena dia sudah memasuki masa pensiun atau purna bakti. Pada bulan Maret 2022, Bu Ernawati ini menerima jasa produksi atau disebut dengan JASPRO, ya, ini disingkatan dengan JASPRO, jasa produksi atas kinerja dia di tahun 2021. Bahasa lain itu bonus lah begitu ya. Dari perusahaan sebesar 75 juta. Ingat, status tanggal 1 Januari 2002 itu Bu Erna ini sudah pensiun gitu loh. Meskipun 75 juta ini adalah hasil apa namanya ya, pemberian bonus atas hasil kinerja di tahun 2021, tetapi yang dilihat adalah status Bu Ernawati pada saat ini. Karena dia sudah pensiun ya maka dikenakan PPh sebagai bukan karyawan ya. Jadi Anda lihat di sini tidak ada PTKP-nya gitu ya. Nah, kalau dia masih karyawan kan dikurangi PTKP. Nah, karena dia bukan karyawan maka tidak ada penghitungan PTKP di sini. Langsung dikenakan tarif PPh pasal 17 ya. 5 dan 15%. Saya ulangi lagi, kenapa kok 15%? Karena ini masuk lapisan yang kedua. Ya, saya ulang-ulang terus tuh ya mengenai lapisan ini. Sehingga nanti Anda harus hafalkan tuh yang tarif-tarif PPh pasal 17 tadi ya. Itu kemudian nah bagaimana sekarang kita masuk ke materi berikutnya untuk PPh pasal 21 bagi yang bukan karyawan dan dia nerimanya upah harian, mingguan, satuan borongan. Sekali lagi ini yang bukan karyawan ya, karena ada juga karyawan yang yang dibayarkan atau menerima upah sifatnya harian, mingguan, satuan borongan atau bulanan ada juga gitu ya. Nah, ini khusus yang bukan karyawan. Nah, mari kita lihat ya. Contoh di sini ada koperasi sadar membayar upah dan honor kepada seorang pekerja harian, ya di mana dia statusnya bukan karyawan. Di bulan Januari, bulan Juli, dan bulan Agustus. Jadi si nggak ada namanya nih ya, sebut aja si Mas X gitu ya. Ada namanya nih, maaf nah ini Bapak Arul namanya nih. Nah, si Bapak Arul ini bekerjanya tidak setiap saat kan gitu ya, tidak rutin. Anda bisa lihat di bulan Januari dia kerja, dibayar honor. Di bulan Juli dia diundang lagi, tolong dong benahi pembukuan kami, misalkan begitu ya. Tolong hitung berapa SHU yang harus kami bayarkan kepada seluruh anggota koperasi, misalkan itu di bulan Juli. Terus nanti di Agustus diundang lagi, tolong dong nih perbaiki komputer misalkan gitu. Jadi yang sifatnya tidak rutin. Nah, maka cara menghitungnya memang agak unik nih ya. Di bulan Januari 2022, perusahaan tadi membayar kepada Pak Arul, di mana Pak Arul ini ternyata masih, mohon maaf ya, masih single gitu ya. Saya mau nyebut jomblo tadi nggak enak ya, masih single, karena di situ statusnya tidak kawin, 0. Pak, tapi kan tidak kawin bukan berarti dia belum kawin loh Pak, kalau dia duda, oh iya betul, kalau duda pun juga nanti statusnya TK. Dan 0 itu artinya belum ada tanggungan ya. Dia terima 100.000 per hari selama 10 hari atau dengan kata lain dia terima 1 juta rupiah. Nah, ini sama nih dengan hitungan yang lalu. Jadi kalau dia harian seperti ini itu akan dikurangi batasan. Jadi di peraturan Dirjen Pajak saat ini memang batasan ini sampai dengan 450 ya. 450 ini kalau Anda tanya dari dasarnya nih ada perhitungan khusus ya. Saya juga nggak hafal karena kalau Anda hitung PTKP kemudian dijadikan harian lebih dari 450 kalau tidak salah itu sekitar
berapa di bawah 450 maksud saya. Nah, ini 450 semacam kayak fasilitas ya, ada hitung-hitungannya. Ya, maaf saya agak lupa itu bagaimana mereka menghitung. Jadi ada hitungan yang sedemikian rupa sehingga muncul angka 450 ini. Nah, karena sebentar, 100 oh maaf, satu lagi, ini mah agak unik ya. Dikurangi 450 hasilnya kan berarti minus ya. Nah, karena minus maka tidak ada pajaknya. Nah, di sini ada ketentuan begini ya, pada saat telah melebihi nanti ya, pada saat telah melebihi 4,5 dalam 1 bulan kalender. Apa itu 4,5? Nah, kalau Anda ingat ini baru nih, kalau ini ada jelas patokannya. 4,5 ini adalah PTKP kalau ada tambahan. Ya, sorry, PTKP pribadi ya, PTKP pribadi yang tidak ada tambahannya. Itu kan 4,5 sebulan kan, atau 54 juta setahun. Nah ini nanti tetap diacu gitu ya, 4,5 ini. Nah ini yang memang saya bilang tadi agak unik nih untuk ngitung PPh pasal 21 yang seperti ini, agak jelimet lah. Nah kemudian kita lihat berarti di bulan Januari tidak perlu dipotong PPh. Nah, karena ternyata di dalam 1 tahun ya, jadi ngitungnya tuh 1 tahun. Jadi kenapa contohnya di kan tahun 2022 dan bulannya berbeda. Kalau beda tahun udah beda lagi tuh, gitu. Jadi ngitungnya hanya 1 tahun. Nah, ternyata di bulan Juli si Pak Arul diundang lagi sama Koperasi Sadar dan kemudian dikasih honor lagi 460 per hari selama 5 hari gitu. Sehingga totalnya adalah berapa itu ya, 460 kali 5 lah ya. Nah, maka karena kan hitungannya harian ya, karena dia kalau dihitung masih kurang nih, oh ini totalnya 2,3 juta. Nah, berarti masih kurang dari 4,5, tetapi gitu ya, ini yang agak jelimetnya nih, perharinya lebih dari 450 gitu ya. Jadi sudah di atas 450, maka selisihnya tuh yang 10.000 itu yang dikenakan PPh. Ya, jadi di sini Anda bisa lihat 460 dikurangi 450 atau 10.000 dikalikan 5 hari, yakni 10.000 dikalikan tarif lapisan yang pertama, yaitu 5%. Wah nggak besar ya Pak? Iya, nggak besar, kan namanya juga honor ya, pegawai yang kerjanya harian dan tidak tetap, ya bukan karyawan lagi. Dia dipotong 2.500 saja ya. Saya sebutnya saja nih karena 2.500 ini sama dengan kalau Anda ke toilet ya, kalau Anda ke toilet umum, Anda parkir itu kan bayarnya 2.000 ya, gitu. Nah kemudian, bagaimana kalau dia nanti totalnya sudah lebih dari 4,5? Nah ini dihitung lagi, diakumulasikan gitu ya. Kita lihat nomor 3. Di bulan Agustus Pak Arul, dapat lagi, upah gitu ya, totalnya 3.100.000. Nah maka dihitung dengan yang sebelum-sebelumnya tuh nanti. Ya jadi total 3,1 ini memang masih kurang dari 4,5 juta kalau melihatnya hanya 3,1-nya saja. Tapi kan Pak Arul sudah pernah nerima 2,3 ya di tahun yang sama ya di bulan Juli dan juga sudah pernah menerima 1 juta di bulan Januari yang kalau ditotal 3,1 ditambah 2,3 ditambah 1 itu kan lebih dari 4,5 juta. Nah ini yang agak-agak jelimetnya, maka ini harus diperhitungkan ya. Nanti diperhitungkan, jadi gini nih kalimatnya nih, ini seharusnya ya, dikalikan dengan 12 bulan namun dikarenakan masih berada dalam tarif 5% maka dapat dihitung secara bulanan. Itu karena, nilainya masih berada di tarif 5%. Kalau misalkan nih, maaf nih, misalkan si Pak Arul ini nerimanya gede-gede gitu ya, atau di bulan Agustus dia terima, ekstrim ya 60 juta misalkan atau 50 juta, ini contoh aja. Maka nanti ngitungnya biasanya disetahunkan. Ini contoh yang sederhana nomor 3 ini ya. Nah karena dia masih kecil angkanya kira-kira begitu, maka dihitungnya seperti ini. Jadi total sebulannya masih di bawah 4,5 untuk yang 3,1 ini, maka PH per bulannya adalah 5% dikalikan 3,1 dikurangi PTKP sebulan. PTKP sebulan itu adalah 4,5 kan, ini ya. Ya maka dia masih di bawah PTKP, katanya begitu. Nah sehingga dia tidak dikenakan tarif. Pak tadi kan Bapak bilang katanya harus melihat yang di atas. Iya, lihat di atas sebenarnya itu nanti ditotalkan. Jadi gini,
si Pak Arul ini sebagai warga negara maaf, yang misalkan si Pak Arul ini adalah wajib pajak yang sudah punya NPWP, nanti dia akan melaporkan penghasilan dia yang 1.000.000, 2,3, itu berarti kan 3,3 ditambah 3,1 kan 6 juta sekian ya, itu harus dilaporkan. Kalau dia nanti melebihi PTKP, maka dia harus, dia akan dikenain pajak gitu ya. Tapi kalau misalkan dia ternyata di bawah PTKP, ya nggak kena pajak. Ini kebetulan contohnya angkanya angka yang minimize, ini angka yang kecil maksud saya ya. Tapi kalau angkanya besar-besar ya, jadi ada bukan pegawai, terima honor tapi angkanya gede-gede, ya maka menggunakan penghitungan yang mirip seperti ini tapi dihitungannya per tahun biasanya, atau disetahunkan ya istilahnya. Ya ini agak jelimet tapi Anda jangan bingung lah ya, ini cuma biar Anda tahu gitu sebagai mahasiswa bahwa menghitung PPh pasal 21 itu tidak mudah, karena kita harus melihat juga status dari orang itu gitu ya. Jadi ini untuk memperkaya khasanah Anda sajalah. Terus kalau misalkan Anda tanya, "Pak nanti ujian?" Enggak, biasanya ujian yang gini enggak pernah kami keluarkan ya, karena memang agak rumit gitu. Jadi kalaupun saya menjelaskan ini untuk pengetahuan bagi Anda bahwa memang cara menghitungnya agak rumit. Nanti kalau Anda sudah, misalkan maaf ya, Anda sudah bekerja jadi karyawan, Anda dipercaya oleh perusahaan untuk memotong PPh pasal 21 karyawan, nah yang tadi tolong Anda cek lagi itu. Ya Anda pelajari lagi, Anda belajar lagi bahwa memotongnya tidak boleh salah, karena begitu Anda salah memotong, nanti yang kena perusahaan Anda ya, dianggap tidak memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar begitu. Nah, kemudian kita masuk ke berikutnya ya, ini cara menghitung PP pasal 21, mohon maaf, sebentar nih saya sebentar ya, saya ambil HP saya tidak lihat jam, saya lupa bawa jam, sebentar. Sorry. Saya biasanya naruh HP di meja, tadi HP sedang saya charge ya, jadi saya nggak tahu jam berapa, takutnya melebihi jam yang seharusnya gitu. Ya mungkin ini udah jam 11 kurang 5 menit ya, mungkin sedikit lagi ya. Baik, kemudian cara menghitung untuk PP pasal 21 untuk pesangon sekarang, JHT, jaminan hari tua, THT itu tunjangan hari tua ya, apa tuh bedanya, sama sih sebenarnya JHT dengan THT. Ya ada perbedaan yang signifikan tuh orang-orang asuransi yang lebih tahu tuh. Dan kemudian uang tebusan pensiun yang dibayarkan sekaligus gitu. Karena biasanya mereka yang bekerja dan kemudian memasuki masa pensiun itu mereka dapat uang pensiun yang dibayarkan sekaligus. Agak berbeda dengan memang seperti maaf ya PNS gitu ya, yang dia dibayarkannya tidak sekaligus, tapi dia dibayarkan pensiunnya itu bulanan. Kecuali yang iuran tabungan pensiun ini ya JHT atau THT ini memang dibayarkan sekaligus. Ini ketentuannya, jadi Anda bisa lihat untuk uang pesangon agak berbeda ya pengenaan tarifnya dan nah ini yang menarik nih, nanti ini kita bahas lagi di PPh Final. Jadi khusus untuk pesangon, kemudian jaminan hari tua, tunjangan hari tua, uang tebusan pensiun yang ini keterangan ini ya, stressing point-nya, jadi penekanannya ada di yang dibayarkan sekaligus itu adalah PPh 21 final ya. Apa tuh final Pak? Final tuh nanti nggak diperhitungkan di dalam SPT sebagai penghasilan. Ya, seperti apa nanti kita bahas khusus untuk PPh final. Karena PPh final tuh banyak banget ya. Nah, bentuknya seperti ini ada khusus ya pengenaan tarifnya. Jadi ini tarifnya seperti ini, 0, jadi di sini ada tarif 0 ya, ada tarif 5%, 15, 25. Ini beda dengan tarif PPh pasal 17. Jadi memang di undang-undang itu sebenarnya ada pasal 17, saya lupa ayat berapa ya, ayat 3 atau ayat 4 ya, di sana memang memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk membuat peraturan tersendiri untuk hal-hal yang belum diatur di undang-undang ya. Maaf kalau tidak peraturan pemerintah, peraturan Menteri Keuangan ya, karena di setiap pasal-pasal tertentu itu biasanya memberikan kewenangan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan dan juga memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola keuangan negara Republik Indonesia untuk mengatur hal-hal yang khusus
yang memang belum diatur di undang-undang. Nah, ini salah satunya seperti ini. Jadi uang pesangon itu seperti ini. Jadi untuk aturan saat ini ya. Jadi bisa saja angkanya berubah. Jadi sampai dengan kalau Anda menerima penghasilan pesangon yang diberikan sekaligus ya sampai dengan 50 juta Anda tidak kena PPh. Tapi kalau 50 sampai 100 nilainya itu kena 5%. Kalau 100 sampai 500 juta itu kena 15% dan di atas 500 juta kena 25%. Kalau Anda lihat lapisan yang ini memang lapisannya mirip seperti tarif yang ada di PP Pasal 17 ya, tetapi yang angka yang sebelah kirinya batasannya itu berbeda ya. Kemudian untuk uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua JHT yang kemarin sempat viral ya karena Menteri Tenaga Kerja sempat mengatakan bahwa JHT baru bisa dicairkan setelah pegawai itu usia berapa tahun waktu itu ya 50-an tahun seingat saya. Itu kan sempat diprotes oleh Asosiasi Tenaga Kerja di Indonesia. Nah, maka ketentuannya seperti ini, sampai dengan di atas 50 0%, di atas 50 dikenakan 5%. Jadi tidak ada tarif 15 dan tidak ada tarif 25% ya. Itu ketentuannya seperti itu ya, tinggal kita ikuti. Sekali lagi ketentuan ini bisa saja berubah ya. Saya pun juga maaf nggak menghafalkan yang begini. Jadi biasanya saya kalau pas ada perusahaan yang nanya gitu, "Pak, ini kita gini," "Oh ya, ketentuan yang sekarang ini," gitu loh. Nanti saya cek dulu ya, takutnya ketentuannya berubah gitu. Jadi biasanya harus saya cek lagi apakah sudah ada peraturan yang baru. Untuk saat ini, seingat saya sampai hari ini, ketentuannya masih ini. Jadi saya nggak pernah langsung berani mengatakan harus 5%, harus 15 ya. Saya tetap harus buka dulu, khawatir peraturannya berubah, itu. Ya, itu juga pesan saya ke Anda. Jadi maksud saya jangan sampai slide ini gitu ya, Anda misalkan 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, kemudian seperti yang saya sampaikan Anda bekerja di sebuah perusahaan dan Anda ditugaskan di bagian pemungutan PP Pasal 21, kemudian Anda pakai slide saya yang sudah 5, 10 tahun yang lalu gitu. Ya tolong jangan dipakai ya, dicek dulu apakah peraturannya berubah atau tidak, itu maksud saya ya. Kemudian contohnya nih di bulan Mei 2022 ada Yahyo menerima pesangon yang dibayarkan sekaligus ya, ini sekali lagi kata kuncinya di sini, sekaligus, dari pemberi kerja nilainya 110 juta. Tadi ya, ikuti lapisannya, ingat PPh-nya bersifat final. Ikuti tarifnya yang tadi 5, 15, 25, 30 tadi itu. Nah, tinggal dia ada di mana. Karena 110 dia ada di lapisan yang ketiga. Ini lapisan ketiga. Lapisan pertama 0, lapisan kedua 5, dan lapisan ketiga 15% ya. Jadi bukan karena 110 lapisan 3 kali 15% tidak begitu ya. Dihitungnya dia bersifat gradatif ya, gradual. Jadi ada lapisan-lapisan. Jadi yang 50 pertama 0 gitu ya, 50 yang ini 50 pertama 0, 50 kedua kena 5%, sisanya 10 juta kena 15%. Seperti itu cara menghitungnya. Kemudian ini resume, jadi saya berikan ringkasan kepada Anda nih ya, biar Anda jadi lebih ingat ya. Jadi kalau misalkan Anda yang slide-slide sebelumnya itu kan detail gitu ya. Nah, maka Anda bisa gunakan resume ini sebagai acuan. Ya, ini kayak matrik gitu ya. Jadi cara mengingatnya seperti ini. Jadi pegawai, ada pegawai tetap, ini yang sudah kita bahas minggu lalu. Oh, sorry. Ya, ini kemudian ada maaf. Ini pennya bermasalah. Oke. Ya, sebentar. Ya. Oke, jadi ada pegawai tetap, ada pegawai tidak tetap. Ya, ini pegawai tetap, Anda lihat slide minggu yang lalu, pertemuan yang lalu, bukan minggu lalu. Kemudian pegawai tidak tetap, ada yang bulanan, ada harian. Nah, untuk yang bulanan ini berapa penghasilan bruto dikurangi PTKP. Untuk yang harian, tadi ada penghasilan bruto sampai dengan 450 nih, oh ini belum dirubah, sorry ya. Oh, maaf. Ini saya belum ngerubah ya. Ini sorry, nanti tolong Anda rubah ya. Wah, saya baru sadar nih ternyata ada angka yang belum saya rubah. Ini karena peraturan yang dulu itu untuk harian tuh sampai 200.000. Yang sekarang kan tadi sampai 450 ya. Saya minta maaf ini ternyata slide yang ini belum saya rubah.
Ya, oke, nanti ini ada cek deh yang ini nih. Ya, tolong nanti ada sesuaikan, saya minta maaf ya, nanti ada sesuaikan dengan slide yang sebelumnya, ya. Karena ini ada angka-angka yang sepertinya tidak cocok dengan yang sebelumnya. Nah, kalau Anda tanya, "Pak, yang mana dipakai yang slide sebelumnya ya?" Karena ini resume ini saya ambil dari file-file saya yang lama, yang kadang-kadang saya nggak ngecek, updating-nya ya, saya minta maaf. Oke, nanti tolong Anda sesuaikan. Nah, kemudian bagi yang pensiun tadi sekaligus berkala, sifatnya tadi final ya. Nah, PP yang dipakai tuh ini ya, PP 6, 8, jadi tadi saya bilang ya, jadi peraturan pemerintah atau PMK. Biasanya nanti dari peraturan pemerintah itu nanti ada peraturan Menteri Keuangan yang apa namanya, menjadi petunjuk teknis disebutnya. Nah, kemudian ini tadi PPh itu dikurangi PTKP sifatnya final. Untuk yang bukan pegawai sekarang yang kita bahas tadi. Kalau dia berkesinambungan punya NPWP pakainya yang 50%. Tapi kalau dia berkesinambungan tidak ber-NPWP, dia bersifat kumulatif ya, 50%-nya bersifat kumulatif. Kemudian kalau dia tidak berkesinambungan, dia pakai yang 50% kalikan yang bruto. Ya, terus Pak bedanya apa nih Pak yang atas nih yang 50%, 50%? Tadi, dilihat dari apakah ada kesinambungan dalam pembayaran atau tidak. Meskipun dia bukan karyawan, contoh tadi Mas siapa itu tadi, Pak Arul misalkan ya, tapi Pak Arul tadi kebetulan untuk koperasi yang harian ya. Eee tadi Pak siapa lagi, maaf nama-namanya nggak lupa, agak lupa juga saya tadi yang sebelumnya itu, bisa dilihat ya apakah dia bersifat kumulatif atau tidak. Nah, kemudian untuk komisaris, mantan pegawai dan sebagainya, prinsipnya diambil dari penghasilan bruto yang bersifat kumulatif. Nah, untuk peserta kegiatan dari penghasilan bruto, jadi tidak dikalikan 50%. Atau dengan kata lain gampangnya begini yang ini ya, ada yang dikalikan 50%, ada yang tidak dikalikan 50%. Itu, dan ini adalah latihan soal yang bisa saya berikan untuk Anda nanti dari pembahasan kita tadi, silakan Anda coba-cobalah ya. Tadi Mas Billy sudah mengerjakan yang minggu lalu ya. Oh ini maaf nih, ini juga A, B, C, D, ini A, D, E, F salah nih ya. Jadi nanti tolong disesuaikan ini A, B, C, D ya. Ini contohnya, nanti Anda bisa buka-buka lagi untuk memastikan apakah Anda bisa menerapkan apa yang dibahas di slide-slide sebelumnya terhadap soal ini ya. Ini simpel-simpel lah. Ya kalau Anda tanya ujiannya ya kurang lebih kayak kayak gini juga sih, hanya nggak mungkin soal ini yang keluar gitu ya. Ya kan nggak mungkin saya ujikan, tapi kurang lebih mirip-mirip